Berjuang melawan sakit kanker, dua tokoh negeri ini, Ibu Ani Yudhoyono, istri Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, serta Ustadz Arifin Ilham, dibanjiri doa dan dukungan dari berbagai kalangan. Bagi Ibu Ani yang diketahui mengidap penyakit leukemia dan tengah menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Singapura, ada setitik harapan terkait donor sumsum tulang belakang. Sosok Pramono Edi Wibowo yang tak lain adalah adik kandung Ibu Ani disebut memiliki kecocokan dan telah bersedia untuk menjadi pendonor sumsum tulang belakang. Tapi proses transplantasi belum bisa terrealisasi lantaran Ibu Ani disebut masih harus menyelesaikan proses kemoterapi terlebih dahulu. Masih mengalami proses perawatan yang intensif, yang super intensif di Rumah Sakit National University Hospital di Singapura. Oh benar kalau terkait donor, kemarin saya komunikasi ke Singapura. Syukur alhamdulillah, puji Tuhan, Ibu sudah mendapatkan donor yang tepat, yang matching, yang cocok, yang memenuhi syarat. Jadi donornya ini berasal dari adik kandung Ibu Ani sendiri. Jadi terkait kapan proses transplant sumsum tulang belakang ini akan dilakukan, saya kurang tahu ya. Itu nanti kita tunggulah pernyataan resmi ya dari dokter-dokter yang menangani Ibu Ani saat ini. Tapi yang saya pahami dari komunikasi kemarin adalah ini adalah jalan menuju persiapan. Jika kemudian nanti misalnya dokter memutuskan Ibu Ani akan donor, maka donornya sudah ada, sudah siap begitu. Jadi sebenarnya idealnya itu 4 kali kemo. 4 kali kemo dengan harapan setelah 4 kali sel-sel kankernya sudah hilang, sehingga ketika sel-sel kanker itu sudah tidak ada di dalam darah ibu, bisa dilakukan transplantasi sumsum tulang. Nah sekarang baru selesai kemo kedua, seperti Mas Agus sampaikan, istirahat dulu untuk menambah daya tahan tubuh, untuk memperbaiki tubuhnya yang merasa sakit di sana sini. Proses transplantasi sumsum tulang belakang memang harus dilakukan. Dari keterangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Anissa Pohan beberapa waktu lalu, proses ini baru akan dilakukan setelah Ibu Ani melewati 4 sequel kemoterapi, di mana setiap tahapnya membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan. Jika transplantasi terrealisasi nantinya, diharapkan Ibu Ani bisa menjalani proses pemulihan total dari kanker darah yang ia derita. Harus dilakukan transplantasi sumsum tulang karena itu merupakan pabrik atau produsen sel darah yang baik. Nah, kondisi hari ini atau penyebab kanker Ibu Ani ini salah satunya adalah sebagai pabrik itu sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Harus diganti, harus ditukar dengan yang baru, yang baik. Itu harus dicari kecocokan karena tidak bisa sembarangan orang memberikan atau mendonorkan sumsum tulangnya. Dan alhamdulillah sekali ternyata adik kandung Ibu Ani sendiri, Pak Pramono Edi Wibowo, yang memiliki kecocokan itu. Iya, 88-nya match, jadi full match. Karena gitu. yang paling cocok itu adalah saudara kandung. Kalau anak saja hanya 50% kecocokannya. Biasanya begitu. Nah, kalau saudara kandung, kemungkinan cocoknya lebih besar dibandingkan anak. Dan alhamdulillah ya. Ya, dan biasanya juga katanya butuh berbulan-bulan mencari donor ke seluruh dunia, ke international donor. Dan ternyata adik ibu sendiri yang memiliki kecocokan itu. Nah itu belum bisa dipastikan. Tadi saya sampaikan bahwa kemoterapinya sendiri itu 4 cycle, masing-masing cycle 1 bulan, jadi 4 bulan. Kemudian ketika itu insya Allah dalam 4 bulan kankernya sudah 0, baru dilakukan transplantasi sumsum tulang belakang. Nah itu beberapa bulan, tambah beberapa bulan lagi, kemudian harus ada recovery dan lain sebagainya. Jadi kami belum bisa memastikan, tapi insya Allah dengan pertolongan yang di atas akan dipermudah dan dipercepat kesembuhan Ibu Ani. Tapi untuk menuju proses transplantasi butuh waktu dan kesabaran keluarga. Pasalnya untuk sementara kemoterapi yang telah beberapa kali dijalani Ibu Ani terpaksa dihentikan mengingat kondisi dan daya tahan tubuh Ibu Ani tersebut. Selain itu beberapa waktu lalu Ibu Ani juga sempat kesulitan bernafas sehingga harus dibantu tabung oksigen. Karena imunitasnya sangat rendah. Oleh karena itu seharusnya sekarang ini sudah masuk ke siklus ketiga dari kemoterapi, di mana mengkonsumsi obat-obat yang tentunya keras dan memiliki efek samping yang juga tidak ringan. Harus dihentikan dulu sementara ini sehingga memberikan kesempatan recovery, imunitasnya makin baik, sehingga kalau daya tahan tubuhnya juga lebih stabil, barulah bisa dilanjutkan untuk siklus ketiga dan keempat. Tempat seperti kehilangan
ataupun terganggu pernafasannya. Iya, jadi masih dibantu oleh oksigen. Tapi sehari 2 hari ini kami pantau sudah mulai dilepas sesekali oksigennya gitu. Jadi mohon doanya deh dari teman-teman. Memang harus sabar semua betul itu. karena ini adalah maraton ya, proses panjang. Ibu Ani akan terus bersemangat, membuat kami juga terus bersemangat, optimis, punya harapan karena tidak ada yang tidak mungkin. Yang memberikan sakit adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mengangkat penyakit juga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu ikhtiar harus dilakukan semaksimal mungkin, tim medis, obat-obatan dan segala sesuatu yang membuatnya lebih baik secara fisik. Penyakit berat yang harus dilawan Ibu Ani sedikit banyaknya terasa ringan ketika ada keluarga yang setia memberi dukungan. Selain SBY yang kini setiap hari mendampingi sang istri, komunikasi dengan anak dan cucu juga menjadi obat dan penyemangat tersendiri. Banyak kan kita kirim video anak-anak ya, terutama cucu-cucu yang masih kecil. Jadi Alia sama Mas Ibas kirim video mereka kan lagi lucu-lucunya, itu membuat ibu tersenyum. Nah kalau kami anak-anaknya lebih dengan kata-kata, ngajak ngobrol, cerita-cerita. Kadang kalau kondisinya lagi enak kita melucu-melucu sedikit gitu. Jadi lebih banyak komunikasi sih, karena dengan komunikasi dan mungkin sentuhan itu akan membuat ibu lebih bersemangat ya. Justru saya mengingat pesan Ibu Ani bahwa hidup itu adalah perjuangan. Apapun ujian yang kita hadapi dengan tegar, dengan optimisme, karena insya Allah juga kita melewati ujian itu, maka kita akan naik kelas. Tak kalah berat, Ustadz Arifin Ilham juga tengah berjuang demi kesembuhan setelah terserang kanker nasofaring dan getah bening. Tapi di tengah itu semua, muncul kabar tak mengenakan yang sempat viral dan ramai dibicarakan di lini masa. Bermula dari pesan singkat berantai, Ustadz Arifin Ilham kembali disebut-sebut meninggal dunia setelah sebelumnya juga diterpa kabar serupa pada bulan Januari lalu. Tapi kabar ini ternyata hoaks belaka. Pasalnya, Ustadz Arifin Ilham sendiri telah memberikan klarifikasi lewat sosial media miliknya, sembari memposting foto tengah duduk dan tersenyum di kasur perawatan pasien. Ya alhamdulillah masih ada, jadi masih harus istilahnya kontrol saja. Gitu. Tapi kalau untuk kemonya sudah tidak ada. Ya, Abi itu dia setiap sebulan itu pasti 2 kali ke sana. Nah mungkin bulan ini berarti bulan ini mungkin ke sana lagi. Nah kalau ke sana lagi sekarang bukan rangka pengobatan lagi, tapi rangka check up aja, cek ya supaya lebih aman. Nah sekarang tinggal istirahat aja, banyak istirahat. Alhamdulillah kalau dokter udah suruh balik berarti udah alhamdulillah kan, udah dilepas berarti alhamdulillah sudah baik. Tinggal butuh banyak istirahat, banyak makanan sehat karena Abi itu suka makan, suka lele gitu, suka ayam goreng, suka ya istilahnya makanan-makanan inilah berminyak itu kurang baik lah. Nah sekarang ya harus lebih dijaga. Makanan juga ya alhamdulillah semuanya. Cuman mungkin kalau sudah begini makan durian aja yang tidak diperbolehkan. Ya dulu sekali-kali memang Ustadz suka. Ya alhamdulillah beliau bercerita bahwa ya pertama banyak hikmah yang beliau dapatkan. Ya pertama walaupun dia sakit tapi dia masih sempat nengok ke membantu orang yang memang kurang mampu berobat. Ya alhamdulillah. Nah itu malahan ada juga yang ketertarikan karena akhlaknya beliau sehingga beliau masuk Islam. Padahal beliau juga masih sakit. Ustadz Arifin Ilham hingga sekarang disebut pihak keluarga memang masih harus bolak-balik Jakarta Penang. Meski kemoterapi telah selesai dilakukan, tapi Ustadz Arifin tetap harus menjalani pemeriksaan rutin di sana. Dan kehadiran anak ke-10 dari istri ketiga yang berjenis kelamin perempuan beberapa hari lalu menjadi obat tersendiri bagi Ustadz Arifin Ilham. Kemo terakhir, alhamdulillah Kamisnya pulang. Ya langsung besoknya dibalas dengan lahir anak baru, alhamdulillah. Anak dari ibu hamil yang ketiga, alhamdulillah. Itu kan jadi kekuatan Abi juga, jadi semakin sehat, semakin semangat. Bahkan Abi sendiri yang ngajanin kan lewat telepon karena belum sempat. Ya tentulah seneng dan hampir aja seneng banget kemarin langsung ke sana, rasa punya adik baru. Soalnya
Sekarang ini kan Amr suka main sama Yusuf, anaknya si Alvin kan yang udah 1,5 tahun. Nah sekarang Amr ada adik baru lagi nih, main sama Sofia gitu, anak ke-10. Apa yang dialami Ustadz Arifin Ilham menyulut keprihatinan mendalam, terutama bagi keluarga dan santri-santrinya. Untuk itu pula, tak sedikit doa yang mengalir untuk kesembuhan sang dai, baik dari keluarga, santri, hingga berbagai lapisan masyarakat di negeri ini. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadapinya dengan sabar, menghadapi dengan istilahnya penuh dengan hikmah, ya alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa istilahnya mengijabah doa-doa kaum muslimin. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan yang sempurna dan mudah-mudahan beliau juga semakin hari semakin sehat sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasa, dan berkat doa kaum muslimin semua di seluruh tanah air, ya di seluruh tanah air, mudah-mudahan kesembuhan beliau bisa lebih cepat, ya. Dan untuk itu sekali lagi semoga beliau diberikan kesehatan yang sempurna, dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Buat teman-teman semua, Amr selaku anak Abi Arifin minta doanya terutama untuk Abi, semoga Abi sehat walafiat selalu, semoga dia penyakitnya diangkat 100% oleh Allah SWT dan selalu dijaga keistiqomahannya. Dan buat adik Amr, Sofia, semoga jadi anak yang solehah. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saksikan terus Hotshot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Saya Justin Michelle Tumbel, mohon pamit undur diri, keep strong menghadapi hari. Sampai jumpa.